ya, sebelumnya subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Nah ini setelah gelatinnya larut semua, kita tuang di atas coklat chips yang warna putih. Oh, jadi tuh choco chipnya tuh nggak kita lelehin ya Mbak Korin ya? Iya, nanti dia akan leleh sendiri. Nah, Mbak Korin ini banyak banget yang nanya ya Mbak. Ini kalau misalnya nggak pakai gelatin itu ngaruh nggak sih Mbak? Kan ini pengennya hasilnya tuh glaze-nya itu mengkilat, terus kenceng, pas dipegang itu dia nggak lengket di tangan, makanya kita tambahkan gelatin. Jadi lebih biar ngeset aja yang Iya, biar ngeset. Nah ini diaduk sampai coklatnya leleh sendiri. Kalau misalnya ada yang nanya lagi nih Mbak Korin, kalau misalnya gelatinnya diganti agar-agar bisa nggak Kak? Diganti dengan agar-agar. Kalau gelatin kan ngesetnya itu masih gimana ya Kak Dea? Dia tuh masih nyoy-nyoy gitu Kak Dea. Kalau si agar-agar kan ngeset, bener-bener ngeset gitu ya, bener-bener kenceng. Jadi lebih disarankan sih menggunakan gelatin. Kalau sekarang tuh gelatin juga banyak sudah banyak dijual di pasaran ya Mbak Korin? Iya, gampang nemuinnya. Nah ini juga ada yang nanya nih Mbak. Buat yang nanya sih aku sampai ke tutupan. Oke, dari Lili, kentang dimasukkan ke dalam adonan dalam keadaan hangat atau dingin Kak? Ini tadi kentangnya sudah dalam keadaan dingin, tapi haluskannya masih dalam keadaan panas ya Kak Dea ya, supaya kentangnya itu lebih ngepiur. Nah, dimasukkan ke adonan donatnya sudah dalam keadaan dingin. Bakal ada yang bilang ini, Mbak Korin cantik katanya. Terima kasih. Nah, sesobat jangan kemana-mana karena habis ini kita akan ada kuis berhadiah voucher map senilai 500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi tonton terus live kali ini. Nah Mbak Korin, kalau misalnya kita ketinggalan live kali ini itu bisa ditonton di mana lagi? Nah kalau ketinggalan misalnya nih, atau nontonnya udah hampir-hampir terakhir, itu nggak usah khawatir, nggak usah sedih, karena live ini akan diupload di Facebook Sajian Sedap dan di YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedap. Nah, jadi sahabat jangan lupa subscribe dan follow Instagram, juga like Facebook Sajian Sedap. Kita juga punya TikTok juga ya Mbak? Iya, punya TikTok juga, jangan lupa untuk follow. Kemarin tuh keren banget, kita bisa bikin cara membuat pisang goreng remes. Kalau sahabat penasaran langsung cek TikTok Sajian Sedap ya. Iya, benar banget. Ini coklatnya udah larut semua ada ya. Nah ini tadi bahan glasurnya itu ada susu kental manis, terus ada gelatin, terus ada choco chip putih, terus pokoknya selengkapnya ada di resep yang aku tulis di caption itu ya. Buat mie setan ala gacoan dong. Oke, nanti kita akan masukkan ke dalam daftar resep. Nah, Fokus yang baru gabung, hari ini kita lagi buat donat kentang dalam mie. Jadi ini kita di sini lagi ngadonin kentangnya ya, Fokus. Mie setan, mie beef, dan mie angel ala gacoan. Oke, terima kasih sarannya. Nah ini didinginkan dulu, ini masih hangat jadinya masih encer banget. Dia ntar kalau udah dingin dia akan lebih kental teksturnya dari yang sebelumnya. Mbak, itu glaze-nya harus diaduk-aduk terus ya? Nah ini diaduk pas saat adonannya masih hangat, jadi kita tunggu sampai coklatnya leleh. Setelah coklatnya leleh semua, ini bisa didinginkan, ditutup rem biar di atasnya tidak berkulit, sambil sesekali diaduk nih Kak Dea, supaya dia nggak mengumpal atau ngeset di bagian atasnya. Nah, ini udah siap.
kita tidak menggunakan bahan tambahan lainnya. Karena ini donat gedangnya udah, karena untuk konsumsi pribadi, jadi sebisa mungkin meminimalisir penggunaan bahan-bahan tambahan nih Kak Dea. Karena kita bikin donat untuk konsumsi pribadi, jadi pastikan bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sehat semua ya Kak Dea ya. Benar, ini ada nanya nih Kak. Kak, kalau pakai tangan kira-kira ngadoninnya berapa lama ya adonan donatnya? Saya ngadonin tepung 300 gram di rumah itu mulai pakai tangan itu sekitar 25 sampai 30 menit sampai itu adonannya benar-benar elastis Kak Dea. Dan kembali lagi tergantung takaran sase lovers ya. Iya, jadi tergantung dari jumlah adonannya. Semakin banyak berarti semakin lama nguleminya. Sase lovers yang bergabung jangan lupa untuk koleksi saji edisi 472 ini. Maaf, 471. Nah, ini menarik banget. Covernya ini aneka jajanan viral di sosial media. Ini ada pangsit goreng ala Legino, ada bakwan Pontianak, terus ada Korean garlic bread. Terus di sini di dalamnya tuh ada resep, variasi resepnya banyak banget nih Kak Dea. Ini ada susu literan, ada Japanese milk bread. Wow, itu yang paling enak banget ya Mbak. Iya, nih ada Viral cara tuh. buat pempek, rempeyek, molen, cara bungkus nasi biar menarik. Lagi kalau sekarang kan kita udah mulai masuk kantor juga ya Mbak. Iya, nah ini ada cupcake. Wah, seru banget nih. Ini ada saji tematiknya itu cake dan kue enak berbahan ekonomis. Nah, ini bisa banget dijadikan ide jualan. Nah, ini siapa bilang bahannya ekonomis, kita tidak bisa membuat kue yang enak dengan beli tabloid saji. Bahan yang ekonomis pasti jadi kue-kue yang spesial dan pastinya sedap. Jadi jangan lupa untuk memilikinya. Tapi ini juga udah terbit nih sase lovers nih. Jadi udah ada di toko buku atau di loper orang lainnya. Nah, ini kita lagi Kalau ada yang nanya, ini berapa lama nih Mbak tahannya glaze-nya kalau disimpan di kulkas? Ini sejam gitulah udah siap digunakan. Kalau misalnya kalau kita mau simpan tuh Mbak, itu tahan berapa? Kalau mau disimpan, ini kan ada gelatinnya ya, jadi jangan disimpan di dalam kulkas nih Kak Dea. Soalnya kalau disimpan di dalam kulkas dia akan kenceng nantinya. Jadi nanti pas dicelup, mungkin harus ditim dulu atau dipanaskan dengan menggunakan microwave dulu. Halo, Batang hadir. Halo Batang. Wah, resepnya di tabloid sajian sedap, lengkap banget ya. Betul. Kalau cake kok nggak pakai SP cake atau SP atau cake emulsifier Mbak? Emulsifier maksudnya. Untuk pembuatan cake, bahan tambahan emulsifier ataupun SP ataupun TBM ataupun sejenisnya itu tergantung dari cake yang dihasilkan nih Kak Dea. Kalau kita menginginkan cake yang lembut atau kuning telurnya, penggunaan kuning telurnya yang banyak itu tidak memerlukan SP ataupun cake emulsifier. Jadi nggak usah ditambahkan. Tapi kalau adonan menggunakan telur utuh misalnya sponge cake, terus kalau mau buat cake yang dikukus terus yang dilapis-lapis nunggu, jadi nggak langsung masuk ke dalam pengukus, itu wajib banget menggunakan SP, TBM ataupun cake emulsifier. Nah, itu tuh fungsinya itu untuk menstabilkan kocokan telur supaya tidak gampang turun. Nah, Mbak Korin kita langsung bacain aja tulisnya kali ya. Ya nih, siapa yang tercepat ya Kak Dea ya? Nah, ini apa Mbak? Nah, siap-siap nih untuk kuisnya. Tabloid saji ulang tahun yang keberapa? Ayo cepet-cepetan nih. Lumayan banget hadiahnya. Total hadiahnya itu 500.000 voucher MAP dan akan diumumkan di tanggal 23 Agustus. Jadi ditunggu ya.
Nah, ini Saslovers untuk format jawabnya itu adalah nama, spasi, asal kota, spasi, nomor telepon, spasi, akun Instagramnya Sajian Sedap. Jadi misalnya kalau Mbak Korin, terus spasi Jakarta, terus spasi nomor telepon, spasi akunnya Mbak Korin, terus baru jawabannya Mbak Korin ya. Ya, saya ulangin pertanyaannya ya. Iya. Saji ulang tahun yang keberapa? Kalau orang nih ya, ini bener-bener lagi di masa apa ya Kak Dea ya? Puncak kebahagiaan lah. Wah, gitu ya. benar. Itu saatnya dapet SIM, saatnya dapet KTP. Wow. Wah, pokoknya seneng banget. Ini udah dikasih jawaban apa kisi-kisi dari Mbak Korin nih, pokoknya kalau Iya. salah, wow. Jadi kalau salah, aduh rugi banget. Sayang banget, soalnya hadiahnya menarik banget. Kita bisa belanja-belanja Benar. dengan menggunakan voucher MAP kapan lagi. Lumayan banget ya Mbak ya, 500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi satu orangnya mendapatkan 100.000. Lumayan banget bisa beli banyak banget ya Mbak ya. Ya. Nah, ini kita cek apakah sudah elastis apa belum. Nah, ini perhatikan ya Saslovers, ini cara mengetesnya nih. Ini ngecek cara adonannya sudah elastis apa belum itu dengan cara direntangkan seperti ini. Nah ini kalau dia digoyang-goyangkan, dilebarkan seperti ini, nggak gampang sobek, itu tandanya adonannya sudah elastis nih Kak Dea. Nah ini banyak banget pertanyaan. Donat yang bagus itu mengembangnya ke samping atau ke atas? Ada yang tahu nggak nih? Kok Mbak? Jadi donat yang bagus itu mengembangnya itu seimbang antara ke atas dan juga ke samping jadi ya. Kadang kita tuh melihat donat yang kembangnya ke atas itu tandanya donatnya tuh terlihat mulus, dilihat dari atas montok gitu. Tapi dia ramping, itu tandanya si adonannya itu kurang air nih Kak Dea. Oh gitu ya Mbak, jadi terlalu ngembangnya ke atas ya Mbak Iya, ya? ngembangnya Kalau ke atas. kurang air. Itu tandanya adonannya kurang air. Nah, kalau adonan yang ngembangnya ke samping itu tandanya itu adonannya itu bleber ke samping. Terus kalau dilihat dari depan seperti ini tuh tipis. Nah, itu tandanya adonannya terlalu lembek. Nah ini kita masuk ke proses apa nih Mbak? Nah, ini difermentasikan dulu, ini selama 30 menit. Nah ini juga salah satu kunci kenapa donat itu harus mengembang cantik adalah fermentasinya ya Saslovers. Iya. Nah Saslovers, kalau misalnya mau ikutan kuis jangan lupa perhatikan format jawabannya ya, karena kalau misalnya format jawabannya itu tidak sesuai nanti tidak aci nih jawabannya. Ya, jadi pastikan jawabannya sesuai format yang kita perintahkan ya Kak Dea ya. Iya benar, itu udah aku pin kok cara untuk menjawabnya ya. Ini kita bulatkan, terus kita diamkan dulu. Dan nanti aku akan kasih tahu ciri adonan yang kelembekannya pas nih Kak Dea. Oke, wah ini pokoknya kalau ikutan kursus masak bareng Sajian Sedap tuh lengkap banget, nggak cuma dapat resep tapi juga tips mujarab dari Mbak Korin nih. Bener banget. Nah ini adonannya didiamkan 30 menit. Itu adonan yang belum didiamkan. Nah ini setelah didiamkan 30 menit dia akan mengembang 2 kali lipatnya. Wow. Nah pastikan si adonannya tuh ditutup dengan plastik ataupun kain supaya adonannya itu tetap lembab nih Kak Dea. Oke deh, ini kita punya yang sudah 30 menit ya. Nah ini kita kempeskan. Nah ini kita buang anginnya. Lalu kita akan potong timbang. Ini 50 gram. Ini untuk satu resep ini bisa jadi 18 buah nih Kak Dea. Wow, itu ukuran donat sedang ya Mbak Korin?
Iya, ini ukuran donat sedang. Ini bisa disesuaikan lagi dengan besar kecil yang diinginkan. Jadi kalau misalnya 50 gram itu yang sedang, kalau yang lebih kecil lagi itu berapa Mbak? Bisa 25 gram. Oke, jadi ini juga bisa, berarti kalau misalnya kita kecilin lagi bisa jadi 2 kali lipat ya Mbak? Iya. Bisa 30-an nih Sasolvers. Benar banget. Kalau Sasolvers yang ketinggalan, tenang aja, kita akan tayang lagi di channel YouTube Kursus Masak Sajian Sedap, di channel juga di Sajian Sedap, dan di kolom video Sajian Sedap langsung diklik aja, itu sudah ada tayangan ulang dari live sebelumnya nih. Kebetulan minggu ini kita lagi bikin donat ya Mbak Kori? Iya, untuk minggu itu temanya aneka macam donat. Kemarin bikin donat es teler Iya, tuh. itu keren banget loh. Keren banget ya, dan bisa banget dijadikan usaha ide jualan. Terus kemarin lagi bikin donat mochi. Wow, keren banget deh. Nah Mbak Korin, ini Ya. kan kita juga udah banyak yang jualan donat frozen nih Mbak Korin. Iya. Kalau misalnya ini mau dibikin donat frozen tuh gimana Mbak? Untuk buat donat frozen boleh bisa banget ini. Itu prosesnya sama, bedanya itu pas digorengnya. Jadi digorengnya itu sampai 3/4 matang aja. Terus divakum ya? Iya, kemudian didinginkan baru divakum. Oh. Ya. Spesial nih. Nah, saya kasih tahu adonan yang kelembekannya itu pas, nggak terlalu kering ataupun nggak terlalu lembek. Itu bisa dilihat saat proses perondingan. Jadi kalau pas di rounding itu adonannya tuh nggak ngelawan, ringan terus, dia gampang halusnya, dan nggak gampang pegel nih Kak Dea. Jadi kalau adonannya terlalu kering itu pasti butuh tenaga dong. Karena dia akan pecah-pecah terus ya Mbak Korin. Iya, kalau adonannya terlalu lembek dia akan nempel kemana-mana. Jadi udah pas banget deh ya. Iya, jadi nggak bikin pegel tangan saat rounding, terus ringan. Nah, pas di rounding seperti ini, bagian bawahnya itu langsung terkunci seperti ini. Biasanya kalau adonannya terlalu kering itu dia akan ada lubang di sininya nggak langsung rapet seperti ini. Jadi kalau adonannya kelembekannya pas itu dia saat di rounding seperti ini langsung bagian bawahnya itu terkunci rapat seperti ini. Itu tandanya kelembekannya itu sudah cukup, udah sempurna, ideal lah Kak Dea ya. Benar. Nah ini ada yang nanya dari Ratna Sulistianingsih. Mbak itu berapa gram adonannya? Ini 50 gram. Nah Sasolvers nih sambil kita lihat Mbak Korin nge-rounding adonan donatnya nih, aku bakalan bacain lagi nih kuis spesial ulang tahun Saji. Tadi kuisnya apa aku sampai lupa loh. Ulang tahun yang keberapa tabloid Saji sekarang? Nah tuh buat apa gini, buat Sasolvers yang udah beli tabloid Saji edisi 471 tuh pasti tahu ya Mbak ya. Iya. Dan juga tadi juga udah kita sebutin nih ulang tahun keberapa tahun ini. Pokoknya apa namanya Mbak? Bocorannya apa nih Mbak? Satu aja. Satu, kalau orang itu, kalau anak itu udah bisa pegang KTP sendiri. Oke, nah itu udah dikasih hint nih dari Mbak Korin. Langsung banyak nih Mbak yang jawab ya. Dan juga nih Sasolvers, jangan lupa perhatikan format jawabannya yang udah aku pin di pin komen itu, udah aku kasih tahu format jawabannya kayak gimana. Karena kalau misalnya Sasolvers udah jawabannya benar tapi formatnya salah, itu jadinya nggak aci nih Sasolvers. Jadi harus diperhatikan ya. Pastikan formatnya betul. Hadiahnya lumayan banget ya Mbak Korin ya. Iya, total hadiahnya itu 500.000 untuk 5 orang pemenang dalam bentuk voucher MAP. Wow, itu enak banget, bisa buat belanja apa aja nih Sasolvers. Kapan lagi kursus masak online udah gratis, banyak tipsnya, dapat hadiah pula ya Kak Dea ya. Nah buat
proses lovers yang pengen tahu informasi tentang kursus masak online Sajian Sedap, jangan lupa follow Instagram Sajian Sedap, like Facebook page-nya Sajian Sedap, karena di situ informasi tentang kursus masaknya itu akan diposting setiap sehari sebelum kita live ya Mbak Korin ya. Iya benar banget. Dan kita biasanya hadir di hari Senin, Rabu, Jumat pukul 2 siang. Tapi kalau ada tanggal merah di hari Jumat, Rabu ataupun Senin itu harinya digeser ya Kak Dia ya. Benar, itulah kenapa harus follow dulu Instagramnya dan like Facebook page-nya Sajian Sedap. Nah ini di rounding dulu 10 menit. Aku udah punya. Nah, Bosas Lovers jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak online Sajian Sedap karena banyak banget video baru di setiap harinya. Udah punya yang 30 menit ya Mbak Korin ya? 10 menit ya? Iya. Yang baik dulu. Nah, Lovers aku bacain lagi kuisnya ya. Ulang tahun keberapa tabloid saji yang ulang tahun keberapa tabloid saji tahun 2020 ini? Langsung jawab ya. Perhatikan juga format jawabannya yang sudah aku pin nih di komen kita. Nah ini dilubanginya bisa dengan cara cetakan donat, bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan split seperti ini. Nah ini kalau mau melubanginya dengan menggunakan tangan, ini cukup tusuk aja bagian tengahnya. Pastikan bagian tengah ya Kak Dea ya, biar buletannya tepat di tengah-tengah. Nah jadi seperti ini. Hampir nggak ada bedanya sih Kak Dea ya. Nah ini juga kan tadi ada sisa-sisanya tuh bisa kita bikin donat lagi ya Mbak Korin ya. Iya bisa dibikin donat lagi, bisa ditusuk-tusuk dengan Iya loh. tusuk sate. Bisa juga dibikin yang kayak ring itu ya Mbak. Ini didiamkan lagi, ini kurang lebih 45 menit dan akan jadinya seperti ini. Oh itu yang ditusuk itu sisa donat yang dibolongin itu ya Mbak? Iya benar. Tuh bisa Lovers. Jadi kalau dengan cara ini gak akan ada adonan yang kebuang nih. Nah ini pastikan minyaknya sudah panas. Nih cara goreng donat yang benar ini apinya kecil, minyaknya udah panas, baru dimasukkan donatnya.